Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Rizky Pangestu, yang bisa dipanggil dengan Dimas, akan mempresentasikan tentang industri dan wilayah dalam perubahan ekonomi. Pembukaannya yaitu turun. Bab lokasi industri mencakup karya banyak orang yang dianggap sebagai bapak pendiri disiplin. Dimulai pada abad ke-19, seringkali didasarkan pada asumsi yang ketat dan karena itu tidak realistis. Banyak model lokasi semakin diabaikan di kelas pengantar geografi ekonomi. Memang, ahli geografi ekonomi yang menganggap diri mereka sebagai ilmuwan regional menjaga tradisi ini tetap hidup dan mengembangkan model yang semakin canggih dengan teknologi komputasi canggih. Sedangkan ahli geografi ekonomi lainnya telah beralih ke faktor budaya, sosial, dan kelembagaan. Klaster industri sangat populer di kalangan sarjana dan pembuat kebijakan kontemporer. Tetapi dalam bab ini, kami menunjukkan bahwa konsep tersebut memiliki akar sejarah yang dalam. Disparitas regional adalah salah satu masalah kebijakan tertua, dan ini tetap menjadi motivasi utama untuk geografi ekonomi sebagai disiplin ilmu. Berarti tidak berubah ya, konsisten terus ini. Mengapa distribusi kekayaan di antara desa tidak merata dan mengapa ketidaksetaraan ini tetap ada? Daerah merupakan unit analisis penting dalam memahami bagaimana kota dan ekonominya dipertahankan dan didukung oleh daerah pedalamannya. Maksudnya daerah penyangga Indonesia. Yang pertama yaitu masuk ke selanjutnya, lokasi industri. Kita desa ya. Sewa lokasi dan distribusi penggunaan lahan. Teori lokasi industri awal didasarkan pada prinsip-prinsip yang diartikulasikan oleh von 1826 yang mengembangkan model penggunaan lahan pertanian yang menunjukkan bahwa variasi penggunaan lahan dapat dijelaskan dengan jarak dari pasar. Model tersebut mengasumsikan bahwa pertama, terdapat negara terisolasi dengan satu pusat kota yang dikelilingi oleh lahan pertanian di dataran yang seragam. 2. Petani adalah memaksimalkan keuntungan rasional yang semuanya menghadapi biaya produksi dan harga pasar yang sama. 3. Terakhir, biaya transportasi sebanding dengan jarak. Model ini, Van Thun mengembangkan gagasan sewa ekonomi dan tanda kutip kadang-kadang disebut juga sebagai sewa lokasi. Lokasi doang disewa berarti bukan sama tempatnya bangunan dari lokasi tanah lah istilahnya. Ia mengacu pada sewa tertinggi yang dapat ditawar petani untuk sebidang tanah, biaya produksi dan transportasi dikurangi dari total pendapatan dari penjualan hasil panen di pasar. Kita gerak lagi. Turun. Dipindah sinilah. Nah, ketika kurva tawaran sewa beberapa tanaman ditunjukkan pada grafik yang sama, tanaman penawaran tertinggi akan mendominasi penggunaan lahan pertanian pada jarak tertentu dari pasar. Model tersebut memprediksi pola penggunaan lahan pertanian yang konsentris dengan pasar sebagai pusat dan dengan sewa lokasi yang berfungsi sebagai pembayaran untuk akses ke pusat tersebut. Kurva sewa tawaran juga dapat menunjukkan margin budidaya setelah dikurangi setelah jarak tertentu dari pasar.
total biaya transportasi menjadi lebih tinggi daripada pendapatan total di pasar dan petani tidak memiliki insentif untuk memproduksi tanaman apapun untuk pasar. Berarti tidak bisa mendistribusikannya ke pasar. Oke, kita tarik lagi ke atas. Jadi nggak boring gitu. Kurva sewa tender telah digunakan untuk menggambarkan kesediaan membayar untuk berbagai jenis penggunaan lahan perkotaan yang tertinggi di pusat kota. Dalam konteks perkotaan, kemiringan kurva tawaran sewa untuk penggunaan lahan komersial adalah terbesar untuk yang mencerminkan fakta bahwa perusahaan komersial lebih menghargai aksesibilitas daripada penggunaan lahan industri atau perumahan. Dan oleh karena itu, merupakan penawaran tertinggi di pusat kota dan mendominasi pemandangan daerah tersebut. Ini diikuti oleh kurva kutipan sewa industri, diikuti oleh kurva penawaran sewa rumah. Berarti saling terhubung ya. Yang kedua, masuk yang poin kedua, materi yang kedua, teori lokasi industri klasik. Berarti kuno bisa dibilang juga. Alfred Weber, saudara dari sosiolog Jerman yang terkenal dalam Max Weber, dikenal dalam geografi ekonomi sebagai bapak teori industri umum. Karyanya tetap penting karena banyak prinsip teori lokasi yang sebagian besar masih berlaku hingga saat ini dan menjelaskan secara luas mengapa perusahaan menempatkan operasi mereka di tempat mereka berada. Model ini mengasumsikan bahwa bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi hanya tersedia di lokasi tertentu dan pusat konsumsi yang tersedia. Agen berarti. Kayak agen. Nah, Weber mengakui bahwa ada aglomerasi dan efisiensi ekonomi dan memasukkan faktor-faktor ini ke dalam analisisnya. Ekonomi aglomerasi dapat dihasilkan dari berbagai sumber daya umum seperti tenaga kerja khusus atau layanan tambahan. Efek merugikan dari aglomerasi dapat diakibatkan oleh kemacetan lalu lintas atau harga sewa yang terlalu tinggi. Mahal kan? Di antara asumsi Max Weber, yang paling bermasalah adalah bahwa permintaan dipertahankan konstan dan tenaga kerja dianggap tidak bergerak. Selain itu, biaya transportasi telah menurun secara signifikan selama 1 abad terakhir, membuat model ini kurang dapat diterapkan. Mempekerjakan Ceteris Fabrius, Lars, namanya susah amat ya. Ejaan mana ini? Lars mendefinisikan lokasi optimal sebagai titik di mana perbedaan antara total pendapatan dan biaya total adalah yang terbesar. Sementara pada saat yang sama, setiap produsen memaksimalkan area pasar, tanda kutip ini, yang serangkaian segi 6 seperti teori tempat sentral Christaller, ilmu regional dan kuantitatif resolusi. Kita taruh di bawah. Kelihatan ini kan ya. Walter Isard, yang dikenal sebagai Bapak Sains Regional, adalah pendiri dan sumber inspirasi utama sains regional. Solusi Isard untuk model loss misalnya adalah mengembangkan pendekatan elektik yang sebagian bergantung pada kerangka kerja
Thornlosian Weberian. Namanya sih saya. Sementara sedikit yang akan membantah pentingnya karya Isaac. Ia juga secara luas dikritik karena menggunakan model Loshian yang sangat tidak realistis sebagai titik tolak dan untuk memaksakan asumsi yang membatasi seperti tidak adanya ekonomi skala. Teori lokasi dalam bentuk paling kuantitatifnya berkembang pada tahun 50-an dan 60-an selama revolusi kuantitatif yang melanda geografi manusia di kedua sisi Atlantik dipimpin oleh William Garrison dan Peter Hargett. Next, selanjutnya. Nah, poin ini keempat. Di luar teori lokasi. Setidaknya ada 3 perluasan teori lokasi dalam penelitian kontemporer di geografi ekonomi. Pertama, di bawah paradigma neoklasik, teori lokasi telah dihidupkan kembali sebagai ekonomi geografis. Sebagian besar berkat upaya ahli teori perdagangan internasional Paul Krugman yang memenangkan hadiah Nobel tahun 2008 untuk karyanya dalam memperkenalkan kembali ruang angkasa ke ekonomi arus utama. Dengan menggabungkan teori perdagangan dan lokasi, kontribusi utama Krugman adalah pada konsekuensi spasial dari keuntungan yang meningkat. Contoh di mana peningkatan output yang lebih dari proporsional diamati dari peningkatan input yang proporsional. Next, lanjut. Tengah-tengah. Jadi berantem. Kedua, rekonstruksi ekonomi skala besar pada tahun 70-an adalah yang paling berpengalaman di Amerika Serikat dan Inggris Raya, US sama UK, yang mendorong minat orang pada metode struktural penelitian penentuan posisi. Restrukturisasi sebagian besar dianggap sebagai krisis kapitalisme dan bersama dengan teori pembangunan struktural yang dikemukakan oleh Frank dan Walstrian, paradigma struktural semakin banyak digunakan untuk memahami pertumbuhan dan penurunan regional yang luas. Ketiga, ahli geografi ekonomi dan penelitian dari bisnis dan manajemen telah menggunakan berbagai studi dengan bertujuan untuk menggunakan teori bisnis kelembagaan internasional untuk lebih memahami pola investasi langsung asing dan lokasi perusahaan multinasional, ekonomi, dan perilaku organisasi termasuk pembagian kerja internasional, siklus hidup produk. Habis. Habis. Nah, gimana nih? Habis. Nah, demikian presentasi yang saya kemukakan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf karena ini masih tahap pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Spasiba. Dadah.